Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Begitu cerah kami rasakan, kami dapat menikmati kuasa Tuhan, kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul kembali, bersekutu kembali, memuji memuliakan nama Tuhan kembali di dalam ibadah Sabat pada pagi hari ini. Dan juga istimewa kami dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang kami percaya, kami yakin sungguh-sungguh dapat menguatkan iman dan kehidupan kami, serta menjadi tuntunan, menjadi pedoman di dalam kami menjalani hidup sebagai orang percaya, menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberi kami semua hikmat, memberi kami semua pengertian, pengetahuan yang baik, yang benar tentang apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami melalui sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ruangan ini, berkati sekitar kami, berkati hati, telinga, dan pikiran kami, dan juga tolong Tuhan, kiranya Tuhan juga dapat mengendalikan anak-anak kami supaya setiap kami dapat fokus hanya ke dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Tentu hamba menyerahkan diri ini yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau Tuhan yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya, menuntun hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan yang benar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Puji Tuhan. Sudah minum air putih yang banyak? Istirahat cukup? Ngopi boleh, tapi air putih jangan lupa. Kan gitu. Ngeteh boleh, tetapi air putih juga jangan ditinggalkan. Karena kesehatan itu mahal. Ya. Walaupun sesungguhnya untuk mencapainya itu terbilang murah. Olahraga, orang ketang jalan-jalan kayak Pak Repto itu tiap pagi jalan-jalan apa bayar? Gratis. Tapi kan ra duwe sepatune Pak, alah sandalan mlaku-mlaku ya iso kok. Ya toh? Gratis, ora perlu bayar tiket. Segala sesuatu itu mudah jika ada kemauan. Pun juga demikian dengan hidup mencapai kepenuhan Kristus. Kalau dibilang susah, ya pasti akan menjadi susah. Tetapi kalau dibilang gampang, ya sesungguhnya gampang, karena memang Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memampukan kepada siapa saja yang memiliki kemauan untuk mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Tuhan sudah memberikan cara-cara, Tuhan sudah memberikan langkah-langkah supaya kita itu mudah mencapainya. Hanya tinggal masalahnya adalah di kemauan. Mau atau tidak kita melangkah, mau atau tidak kita mencapai kepenuhan Kristus itu dengan cara-cara yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, apakah itu caranya? Bagaimanakah itu caranya supaya kita memiliki hidup yang berkepenuhan di dalam Kristus? Nah, kita akan membuka dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-6 ini dibuka dengan pernyataan yang menarik, bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa kamu atau kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pertanyaan saya simpel, apakah panjenengan sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Oh, sampun. Kaget aku. Sampun. Puji Tuhan, artinya kita satu step, satu langkah lebih maju dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tetapi itu saja tidaklah cukup. Nah, lakui. Itu saja tidaklah cukup untuk mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Supaya kalaupun kita hidup sebagai orang Kristen, orang mau ngomong Kristen-Kristenan. Ya kan? Atau orang hanya tidak menjadi orang yang katanya itu Kristen KTP. Neng KTP Kristen tapi kelakuannya orang Kristen. Tidak mencerminkan hidup sebagai orang Kristen. Kristen itu apa toh? Kristen itu kan diambil dari kata Kristus. Yang kalau diterjemahkan secara sederhana, orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, maka sudah seharusnya orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen itu memiliki sifat karakter seperti Kristus, sehingga dia mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya? Kolose memberikan tahu kepada kita semua. Satu step, satu langkah lebih maju. Kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya apa? Firman Tuhan di sana berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang wis percaya langkah selanjutnya, hiduplah tetap di dalam Dia atau Kristus atau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Hidup tetap itu yang bagaimana? Tetap apa? Tetap itu. Tetap itu apa? Tidak berubah, ora geser, ora goyang, stabil. Itu tetap. Nah, artinya sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, sudah seharusnya hidup kita, iman kita ora goyah, ora geser, ora berubah walau dihantam dengan berbagai macam persoalan dan godaan hidup. Ya toh? Makanya firman Tuhan tegaskan, hidup tetap di dalam Dia. Harus tahan terhadap godaan dalam berbagai macam bentuk, dimanapun dan oleh siapapun. Karena iblis itu pinter loh. Iblis bisa memakai apa saja dan siapa saja dan di mana saja. Apa pikiran nek gereja ora enak iblis ra iso nggodho? Iso. Ya, apalagi sekarang kemajuan teknologi yang seringkali saya ingatkan toh. Ora apa-apa gawe HP buka kitab suci. Ning lek enek WA ya aja dibuka dhisik. Aja nyambi karo pasang status, apa meneh ndelok YouTube. Ya toh? Iblis bisa memakai itu, alat-alat itu. Apa meneh? Motor lewat, ngeng. Tiba-tiba kelelap, hilang konsentrasinya.
Dan masih banyak lagi. Dan bisa memakai siapa saja untuk menggoda kita. Dimanapun kita berada. Sebab itu, seperti firman Tuhan katakan, tetaplah hidup di dalam Dia. Sebab iman kepada Kristus itu adalah harga mati. Jadi tetaplah hidup di dalam kebenaran yang tanpa kompromi. Tanpa kompromi itu apa? Berarti orang enak timbang-timbangan. Orang enak hitung-hitungan. Hidup benar ya hidup benar, beriman ya beriman. Orang enak alah pisan-pisan wae lho Pak rapopo gitu. Ya toh? Ngajeni koncone. Pak Bayu itu kalau di pekerjaan dipanggilnya apa Pak? Sebeh. Karena menurut cerita konon katanya usianya paling muda di antara pekerja atau kurir-kurir yang lain. Rambutnya wae rong ireng. Paling nom. Beh, titip ora, ki Caca do pasang lho. Pasang apa? Saya ngerti ya guyu. Sora wis, alah mau sithik-sithik lebih ben padha karo kancane 1000-1000 ya ora apa-apa. No kompromi. Tidak ya tidak. Sebaik apapun teman itu, sahabat itu, keluarga itu sendiri, no kompromi. Ya mbok sekali-kali lek minggu ki rekreasi ngono lho. Mosok minggu nek gereja, terus nek gereja kan sesuk ya iso gitu. Kan ya butuh refreshing. Piye? Piye? Piye Bapak Saudara? Jenengan jawab apa kira-kira? Yo ayo ngono. Oh puji Tuhan nek ngono. Hadire wong iki kene kono tekan Yogya budal subuh ben iso nutut tekan kono ibadah kok. Ya puji Tuhan. Tapi kan masalah ora kabeh wong padha kaya Pak Rep to. Delalae banyak ya, yo ayo gitu mah lho. Iya toh? Ya nyuwun sewu. Lek tersinggung yo matur nuwun malah gitu. Memang tujuan firman Tuhan ini menyinggung ben sadar gitu. Firman Tuhan katakan hidup tetap di dalam Dia, no kompromi apapun itu godaannya. Boleh refreshing, tapi itu tadi seperti Pak Repto katakan, nek gereja dhisik. Nek gereja kan paling banter sak banter-banter 2 jam. Wah, selawan selak panas, Pak. Nganggo mantel ben ra kepanasan. Sumuk-sumuk kayak gitu. Penting kan ra kepanasan gitu. Kompromi apa meneh? Kompromi apa meneh? Yang seringkali terjadi di sekitar kita. Wis ngantuk bengi gak kuat aku lah. Dungane sesuk wae rata karo doa pagi gitu. Saking kewesele, saking ngantuke. No kompromi. Ya toh? No kompromi. Nah, kadang iblis juga bisa menjadi seperti anak-anak kita yang akhirnya membuat jenengan hilang konsentrasi untuk mendengarkan khotbah. Terkadang saya pun hilang konsentrasi, tiba-tiba hilang meh khotbah apa gitu. Ya karena ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Makanya saya bilang no kompromi, tetap fokus ke sini. Juga iblis bisa memakai kelemahan-kelemahan kita. Iblis itu pinter, sering saya tadi sudah kata-kata, iblis itu pinter. Dia itu tahu kelemahan kita. Nah, sebelum kelemahan kita itu dikuasai iblis dan digoda, akhirnya kita jatuh, sadari dulu apa kelemahan kita. Kemudian jauhi. Yen wis sadar kelemahan kita apa, maka jauhi. Ya nyuwun sewu tunggale misalkan pantangan makanan.
banyak penyakit yang memiliki pantangan. Misalkan kayak saya asam urat gitu. Asam urat itu pantangannya apa? Kacang-kacangan, daging merah, apalagi ndok ya enggak? Oh enggak, ora apa-apa berarti. Apa? Tempe, tahu, karena itu dibuat dari kacang kedelai. Berarti mam sego karo kerupuk tok wis ngono. Apa sayur ijo ya ora oleh? Ya bener, wong kecap ya ora oleh berarti sego karo kerupuk wis aman. Itu asam urat ora kurang gizi ya kan ngono. Kalau sudah tahu kelemahanmu, ya coba cedai, jauhi. Bareng asam urat kok gereng-gereng. Ya. Pasti kita podo gitu Mas Degi. Yo enak gereng-gereng kuwi. Itu. Sadar kelemahan. Saya punya sakit gula. Saya punya sakit darah tinggi atau sakit apapun, sadar kelemahanmu di situ maka jauhi pantangannya. Dosa pun sama. Kelemahanmu apa? Lek lemah masalah duit, ya rasanya nyekel duit akeh-akeh. Ketika bekerja diposisikan di tempat di mana harus megang uang banyak, ojo gelem. Pak, saya ditaruh di bagian lain saja enggak apa-apa gitu. Daripada nanti malah tergoda. Aku gampang emosian Pak lek dalan. Berarti harus aku ra entuk nyetir, gak entuk mlaku dolan, ora ngono carane. Carane ketika ada orang yang membuat engkau emosi langsung tinggal, ra usah diparani. Kan gitu toh? No kompromi, jarke. Kono miso-miso dipisu ya ben. Lambe-lambene kono kok mereka berhak untuk ngomong apapun dan kita juga berhak menutup telinga. Pergi saja. Sadari kelemahan kita dan jauhi supaya kita tidak berkompromi. Sehingga hidup kita tetap di dalam Tuhan. Iman tidak goyah. Gitu loh ya. Waspadai siasat iblis yang pandai membaca kelemahan kita supaya kita tidak terpancing. Dan jangan goyah oleh apapun. Itu bentuknya siasat iblis. Nah, yang tahu kelemahan Anda siapa? Yang tahu kelemahan kita siapa? Ya kita sendiri loh. Saya enggak bisa menilai. Wong kita mau ketemu minimal mau seminggu sekali neng gereja kok. Gitu, saya kan tidak tinggal bersama jenengan satu rumah. Wong satu rumahnya kadang ya padha ora ngertine kok. Lah itu umum terjadi, wajar. Karena yang tahu pikiran manusia ya manusia itu sendiri, bukan orang lain. Yang tahu hati orang itu ya orang itu sendiri. Termasuk kelemahan. Nah, habis ini koreksi, goleki kelemahanku ki apa to? Ya, ketika ada yang memancing kelemahan itu, jauhi. Gitu. Atine gampang panas, lelek sing mancing panas tinggal. Lah kok lek kono tambah ngomel-ngomel piye Pak? Biyene. Kesel lambene kono wae kok. Daripada kita yang terpancing emosi, tidak berhasil menguasai diri akhirnya. Padha karo imane goyah ki mau tidak tetap itu tadi. Yang kedua, setelah itu ayat yang ketujuh berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nek wis hidup tetap di dalam Tuhan, kemudian tancapkan akarmu kuat-kuat di dalam Tuhan. Maksudnya apa toh? Padha kaya pohon, padha kaya tanduran itu loh. Sama seperti pohon. Semakin kuat akarnya menancap ke tanah, maka semakin tahan juga pohon itu terhadap berbagai macam goncangan, baik itu angin, badai, banjir sekalipun. Begegek lek wong Kediri bilang, begegek ngadeg, mancep. Karena apa? Oyoteku kuat. Nah, sama dengan kita. Kalau hidup kita mau dipenuhi oleh Kristus,
hidup berkepenuhan di dalam Tuhan, maka oyot kita pun juga kudu saya mancep kuat di dalam Tuhan. Oyotnya itu apa? Iman. Mancepnya di mana? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain selain firman Tuhan. Terserah orang lain mau ngomong apa, selama aku tidak melanggar firman Tuhan, itu cukup. Supaya tidak ada yang mengendalikan hidup kita, tidak ada yang mengontrol keputusan-keputusan kita selain firman Tuhan. Dengan iman yang mengakar kuat di dalam Kristus dan firman-Nya, sudah seharusnya kita akan tetap bertahan meskipun menghadapi masalah dan godaan seperti apapun bentuknya. Tinggal masalahnya, kita mau ndak buat komitmen itu. Tinggal masalahnya, prinsip hidup apa yang menguasai hidup kita. Loh, prinsip hidup itu menentukan jalan atau apa yang orang jalani di kedepan. Setiap orang saya percaya punya prinsip. Jangan punya prinsip enggak? Punya prinsip enggak? Apa prinsipnya? Prinsipku, lek aku rak disenggol ya aku rak nyenggol, tapi lek aku disenggol, wah. Ya wes, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ya itu yang akan dia lakukan. Prinsip hidupnya seperti itu. Enak wong nyawang sidik dibernawa. Oh loh. Karena prinsip hidupnya rumangsane disenggol, Pak. Ya tak? Zaman dulu itu kan. Tidak tahu jadi Mas waktu muda mengalami atau melihat juga ada. Kalau anak-anak di kampung saya dulu ada yang beberapa yang seperti itu. Lewat nyawang ngono iki. Ngapa nyawang? Lah, duwe mripat ora oleh nyawang. Mripat-mripate sapa ora entuk nyawang. Lah apa numpak montore kon ngene terus ya nabrak. Tapi orang yang memiliki prinsip hidup yang salah itu bisa membuat dia salah mengambil keputusan. Dan itu akan runyam istilahnya, akan menjadi apa bosone? Menjadi masalah. Maka dari itu tancapkan iman kita itu kuat di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Prinsipnya apa? Prinsipnya selama firman Tuhan itu menjadi pedomanku, itu sudah cukup. Saya gitu. Jadi mau orang mau menjatuhkan kita, mau ngonekne kita, mau seperti apapun, ketika kita lihat, lu enggak masalah di firman Tuhan. Ya sudah. Ya, karena orang itu memandang dengan subjektif. Manusia itu memandang dengan subjektif. Artinya apa? Menurut kebenaran mereka masing-masing. Tetapi firman Tuhan ini objektif. Kalau salah siapapun itu dikatakan salah, kalau benar ya dikatakan benar siapapun itu. Tapi kalau manusia melihatnya subjektif, artinya lah aku gak seneng karo Pak Pri, mbok Pak Pri ngeteri model apa wae, aku tetep gak seneng. Tetep elek. Karena apa? Subjektif. Menurut kebenaranku sendiri. Tapi lah aku seneng karo Pak Pri, mbok Pak Pri gak pernah ngeteri apa-apa, tetep paling tak sayang. Itu subjektif namanya. Tapi firman Tuhan tidak. Maka dari itu perlunya kita menancapkan iman kita kuat-kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Caranya piye? Ya terus belajar firman, melakukan firman. Karena di dalam Imamat pasal yang ke-26. Coba buka dulu. Imamat 26. Semoga benar. Imamat 26 ayat yang ketiga. Imamat 26 ayat yang ketiga sampai 7.
Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, aku tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan apa? Memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Artinya apa toh? Berkat. Berkat. Ya toh? Diberikan hujan pada masanya, tidak akan mengalami kekeringan, sehingga pepohonan di sekitar kita itu menghasilkan buah-buahan. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Makan kenyang, tidak berkekurangan, cukup berkat. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Damai sejahtera, kenyamanan, keamanan. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kemenangan, yaitu berkati orang sing hidupnya imannya mengakar kuat, berpegang teguh kepada firman. Purun apa mboten? Lek berkate kaya ngono kuwi akeh, purun apa mboten? Iya, ya wis lakonono lek ngono. Lho gampang to, lakonono. Karena selalu ada berkat dan damai sejahtera, kekuatan juga kemenangan bagi siapa saja yang hidupnya mengakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kemudian yang ketiga, piye carane supaya hidup kita berkepenuhan di dalam Tuhan. Ayat selanjutnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maksudnya napa to, Pak? Yen wis berakar kemudian dibangun, didekne, ditinggikan. Artinya lek ibarat bangun omah, mengakar itu berarti kan nandur pondasi. Betul kan? Yen wis pondasine kuat, apa terus jenengan wis pondasine wis dadi wis kuat iki, yuk manggon kene yuk boyongan gitu. Gitu? Wis beber kloso wae ngono? Mboten to? Kudu ana tembok sing didekne. Kemudian dikasih atap. Jadi rumah itu mengalami pertumbuhan mulai dari dia itu pondasi sampai dadi atap, dicat, di keramik, dadi apik dan layak tinggal. Mengalami proses yang semakin baik. Nah, demikian dengan hidup dan iman kita. Kalau kita itu mau hidup berkepenuhan di dalam Kristus, maka sudah seharusnya kita juga bisa menjaga dan mengupayakan supaya iman kita itu terus bertumbuh. Ora kerdil, orang mau ngono-ngono tok. Tidak hanya terbatas kepada pengetahuan kita sendiri, tetapi dikuasai oleh pemahaman firman yang benar. Orang ngepas-ngepasnya firman dengan apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan. Tapi hidup kita dipasne dengan firman. Karena seringkali orang tidak bisa bertumbuh karena apa? Suka pilih-pilih firman yang bisa membuatnya nyaman, yang bisa membuatnya aman, yang bisa membuatnya senang. Comot sana, comot sini. Jadi kekuatan untuk dirinya, menyenangkan batinnya, dan bahkan untuk menyerang orang lain. Sing apik-apik dipek dhewe, diberkatilah engkau, anak cucumu akan bertambah banyak, wiwekku. Gitu? Ingat dan kuduskan hari Sabat, berikanlah persembahan dan persepuluhan. Hei kamu jangan mencuri, winggo wong liya.
Gitu loh. Iya enggak? Sudah pasti tidak akan Mengapa? Pemahamannya salah. Ada juga orang-orang yang memilah-milah iki perjanjian lama, iki perjanjian baru. Perjanjian lama iki wis rak kanggo, saiki sing penting perjanjian baru. Mangkane nggih apa hari Sabat? Karena hari Sabat kuwi aturan perjanjian lama. Nggo apa perpuluhan? Perpuluhan kuwi aturan perjanjian lama, kan gitu. Iya enggak? Hari apa itu kita diskusi tentang itu, mah? PPA ya? PA ya? Jam 2 apa PA? Oh, jam 2. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa perpuluhan itu tidak wajib karena itu aturan perjanjian lama dan Yesus sudah datang menggenapinya. Lah aturan kok dipilah-pilih? Lek gak kangge napa ditulis? Mong syukur ben ngerti. Ya tidak. Ana ini ditulis supaya kita melakukan semuanya, saling melengkapi satu dengan yang lain, kan gitu. Jadi pemahaman tentang firman itu harus benar. Juga dengan cara merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh. Merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ojo mung nyalahke Tuhan. Percaya enggak kalau Tuhan baik? Percaya mboten? Yakin enggak? Ngerti enggak lek Tuhan itu baik? Ngerti? Ngerti? Tenang? Siapa yang pagi tadi ngeluh? Tentang apapun juga. Apa rebutan kamar mandi? Apa memangkat ngejeng dijak mangkat orang ndang cepet? Sapa sing ngeluh? Apa sing tangine kawanan rak sempat masak sego? Sapa sing ngeluh? Ayo. Siapa yang tadi pagi sudah ngeluh atau kemarin malam sebelum tidur? Sapa sing wis ngeluh? Tuhan itu baik dan bahkan teramat sangat baik. Amin. Terus apa yang mau kita keluhkan? Baik susah maupun senang, Tuhan itu baik. Selama kita mau merenungkan kebaikan-kebaikannya. Sing diambil itu mung kebaikan Tuhan. Orang mau terus berkata, oh berarti Tuhan itu jahat. Loh, Tuhan kok jahat? Ya berarti duduk Tuhan. Maksud saya banyak orang yang seringkali hanya melihat kebaikan Tuhan itu dari sisinya sendiri. Artinya Tuhan itu memberkati, ya berarti Tuhan baik. Tapi kiranya kok tiba-tiba kok cek tanggal yamene kok duit kuntek toh ya gitu. Berarti Tuhan itu tidak baik. Ya ki mau padha kaya tunggal iki mau comot-comot firman sing apik gelem, sing elek emoh. Renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Karena Tuhan itu baik dalam segala peristiwa kehidupan kita. Selama kita mau. Ayat yang ke-7 terakhir itu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Selama hati kita melimpah dengan syukur, maka kita akan tetap berkata, Tuhan Yesus itu baik dalam segala peristiwa kehidupan kita. Amin. Wong lek wis iso bersyukur, itu tanda-tanda, ciri-ciri imane mulai bertumbuh. Ning lek wong itu senengane ngresula, senengane nyalahke wong liya, apalagi nyalahke Tuhan, tanda-tanda bahwa imannya kerdil. Seberapapun umur usia fisiknya. Tapi kalau hidupnya mau ngeluh, hidupnya mau nyalahke orang lain, nyalahke keadaan, nyalahke situasi kondisi, nyalahke Tuhan bahkan, itu tandanya imannya kerdil. Ya lah.
Dan orang yang seperti itu akan sulit mencapai kepenuhan Kristus. Karena imannya ternyata tidak dibangun di dalam Tuhan. Tidak mengalami proses pertumbuhan. Maka akan sulit untuk dikuasai oleh Tuhan kehidupannya. Hawane yo meng kemrungsung, hawane yo meng emosi, hawane yo meng rak trima, hawane ya macam-macam. Macam-macam. Karena imannya tidak bertumbuh, karena imannya tidak dibangun di dalam dia. Makanya yang menguasai ya egonya, emosinya, perasaannya, bukan Tuhan lagi yang menguasai. Gitu. Maka dari itu mengucap, karena firman Tuhan kan jelas terkatakan, mengucap syukurlah dalam segala. Orang mengucap syukurlah yen nampa duit, yen nampa berkat, puji Tuhan. Jarang ono itu orang yang tiba-tiba kesandung munine puji Tuhan, jarang. Kebanyakan yang dipanggil apa? Biunge. Aduh yong. Kadang ya ono pincuk, ono petel barang. Ya ta, ketatap meja aduh. Petel tahu petel? Di sini Semarang mengenal istilah petel enggak? Petel, petil. Petel. Petel itu palu itu, Pak. Palu itu kalau di Kediri ngarani nyebutnya petel. Enggak tahu kalau di Semarang ada istilah enggak? Betul, berarti? Oh, lain ladang, lain belalang, lain apa? Lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Kediri nyebutnya petel itu palu itu. Bosone itu petel. Apa Pak uleg-uleg Pak Bri? Kalau uleg-uleg itu apa? Muntu. Muntu karo layah. Yang penting ono toh istilah petel tahu toh. Apa itu? Pecel, Pak. Kuwi pecel. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Elek suka jelaslah semua orang bisa berkata puji Tuhan. Tapi bagaimana ketika hati kita sedang berduka? Ketika dompet kita sedang menangis, tetapkah kita dapat berkata puji Tuhan? Lek durung, kalau belum bisa berkata seperti itu, nyuwun sewu, imanmu belum mengalami pertumbuhan. Loh itu fakta firman Tuhan mengatakan. Sulit memang sulit itu. Tapi ya bagaimana lagi? Itu fakta kepada firman Tuhan. Ya, mengucap syukurlah di dalam segala. Tapi ojo latah loh ya. Jangan latah loh ya. Sering saya mengingatkan, jadi orang Kristen jangan latah. Ngomong puji Tuhan ya latah, ngomong haleluya ya latah. Artinya latah itu apa? Mau nek mulut, ning atine ora. Atine tetap ngresula, atine tetap apa? Nesu, atine tetap macam-macam gitu. Mau nek mulut. Itu namanya Kristen latah. Tapi mengucap syukur itu baik mulut maupun hati dan tindakan itu mewujudkan bahwa kita itu mengucap syukur. Jadi bagaimana caranya supaya hidup kita berkepenuhan di dalam Kristus? Hiduplah tetap di dalam Dia, ora goyah, ora geser, walau apapun godaannya, berakarlah kuat di dalam Dia, mancep di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ada berkat juga selain itu di dalamnya, dan dibangun di dalam Dia. Harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Harus mengalami kemajuan iman di dalam Tuhan. Wangel Pak corone Pak iso yen kita punya Saya selalu percaya apapun itu bentuknya,
Bu itu pelayan, bu itu apapun, bu pekerjaan, bu apapun. Selama kita punya kemauan, Tuhan melihat dan Tuhan pasti akan pasti akan Makanya benar pernyataannya Pak Ari waktu kita kemarin muger kemarin itu tentang pengorganisasian itu. Pak Ari sampaikan, kita mau ndak jadi induk? Ya sepenting mau sih toh Pak. Ayen nggak mau mbok mampu omeh kepentok dindi tetap ra iso. Mau ndak? Kalau kita sudah mau, bahwa apapun nanti yang terjadi, Tuhan akan baik dari segi dana, baik dari segi syarat prasyarat, Tuhan pasti akan Yang penting mau punya kemauan yang mantep. Gitu loh. Masuk Pak Tuh. Ya, biarlah ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan hidup kita. Ingat, sesulit apapun kita pasti bisa lakukan selama kita punya kemauan. Hidup di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dan bertumbuh, dibangun di dalam Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya menjadi kekuatan dan pedoman hidup bagi jemaat-Mu sekalian. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Engkau Tuhan yang Maha Kudus, Maha Sempurna, yang akan menyempurnakan di dalam hati, pikiran, jiwa, hidup jemaat-Mu sekalian, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.